perusahaan minyak ini kadang-kadang ada kepentingan juga kalau dia akan mendeklar satu cadangan besar. Elit-elit ini kan malah menambah suasana jadi kisruh. Ini baru ngetes, besar nggak sih cadangan tuh, benar nggak 2T gitu. Cuma Arun ini problemnya boros. Eits, subscribe dulu. Yang pertama saya sapa Pak Fathar. Assalamualaikum Pak Fathar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah, sejauh ini masih sehat-sehat, Bang. Baik. Walaupun udah pensiun. Pak Fathar, ini pemirsa Sago TV, rekan-rekan Sago TV ini masih yang muda-muda, jadi perlu sedikit perkenalan ya. Kalau seusia Pak Dahlan tentu sangat familiar dengan Pak Fathar, tapi seusia kami ke bawahnya butuh sedikit perkenalan Pak Fathar. Ya, kami tahu Pak Fathar memang lahir di Lok Sumawe, alumni ITB, tapi rekam jejak kerja barangkali bisa dijelaskan Pak Fathar. Ya, baik, terima kasih Pak Muklis. Pertama saya mengucapkan terima kasih sudah diundang ini di podcast TV Sago Aceh. Ya, melalui Pak Dahlan juga. Ada baiknya saya perkenalkan diri dulu ya. Sebagian mungkin kalau lihat di Google nama saya ada, tapi kalau secara detail mesti buka LinkedIn kali ya. Saya itu udah hampir 40 tahun barangkali di oil and gas. 40 tahun ya, Malang Buana juga, mulai dari saya bekerja di Arco Indonesia dulu di Laut Jawa. Saya berkarir sebagai reservoir engineer dulu. Kemudian saya sempat pindah ke PT Arun. Nah, PT Arun itu banyak karir saya itu tahun 90 lah, kurang lebih ya. Hampir 9 tahun di sana itu. Ya, di PT Arun saya mulai dari proses engineer yang urusan train 1 sampai 6, LPG 1 sampai 3 semuanya lah. Di Arun, kemudian saya pindah ke Exxon, ke Mobil Oil dulu, 8. Tapi karir saya sempat jadi lead, bukan lead ya, kayak section head gitu ya. Untuk engineering loss prevention dulu. Wah, lumayan juga itu, ilmu HSE-nya ada nambah. Banyak di situ ya. Terus saya pindah ke mobil, Malang Buana ke Houston juga dulu. Megang Asia Pasifik, Middle East, North America, South America, termasuk Venezuela lah yang sekarang ini diambil Ya, balik sama Anda Trump heboh juga. ya. Ya, lumayan ini. Terus saya balik ke Indonesia, balik di Exxon Mobil sebagai planning manager. Ya, dulu termasuk ikut persiapan POD-nya untuk Cepu Banyu Urip dulu ya, dari Exxon. Saya pindah ke ConocoPhillips di Natuna sebagai production manager di sana offshore. Terus saya pindah lagi ke Shell Global Solution di Kuala Lumpur dulu. Itu lumayan lah, ilmunya nambah lagi di Process Safety and Operability Lead untuk Asia Pasifik dulu di Kuala Lumpur. Saya balik ke Jakarta, kerja di Murphy, Talisman, di Exploration, Operation Assurance sama HSE juga. Kemudian akhirnya diambil sama Petronas saya. 5 tahun lah sempat saya POD, 2 POD. Ya, POD Bukit Tua sama satu lagi POD Kepodang. Smooth, startup, lancar, produksi oke. Kemudian saya dipindahkan ke Kuala Lumpur, jadi Head Global Operation Readiness Strategic Assurance dulu. Ya, global ya, megang hampir 32 negara. Paling banyak ya Malaysia, Asia Pasifik ya. Kayak untuk production, efisiensi lah, kira-kira gitu. Project-project, ya nangani proyek-proyek. Kalau di Malaysia namanya bukan POD. Namanya dia ini Field Development Plan, FDP namanya. Field Development Plan, kalau kita POD, mirip-mirip lah. Ya, saya belajar banyak rejim-rejim fiskal. Di Irak beda, di Meksiko beda, Amerika beda, tax and royalty. Nah, Malaysia yang sama dengan kita, cost recovery system. Nah, kemudian saya balik ke Indonesia, diminta menteri waktu itu jadi deputi operasi di SKK Migas tahun 2017. 2 tahun lebih, kemudian saya jadi wakil kepala sampai 2022 Desember. Ya dekat-dekat usia mau pensiun lah ya. Alhamdulillah banyak POD yang saya urus dulu. Ya. Mastella yang tadinya stuck menjadi jalan.
beberapa development POD kayak seperti Jambaran Tiung Biru, Mm-mm. termasuk tempatnya Pak Dahlan itu di sana Muara Bako, kita bisa on stream. Yang paling berat lagi itu ketika melakukan handover rokan itu dari Chevron, itu Ya, gak gampang. Jadi memang butuh tangan dingin gitu nangani itu. Nah itu selesai. ya. Sekarang saya banyak bantu-bantu beberapa perusahaan minyak yang kecil-kecil yang di Indonesia, banyak mereka minta tolong saya. Mm-mm. Ini juga lagi persiapan POD juga beberapa K3S lagi saya lakukan. Mm-mm. Jadi saya kayaknya nggak bisa pensiun, nih pengen pensiun nggak bisa pensiun. Cari Terus, terus. jadi walaupun sudah pensiun, tapi terus bekerja, Pak ya, bergerak, Pak ya. Itulah. Ya, nggak tahu ya. Mungkin energi itu masih ada. Iya. Jadi kita tetap jalankan. Ya mudah-mudahan tadi ya ditanya Muklis tadi, mudah-mudahan insya Allah dengan rajin kita bisa asah otak ya. Termasuk Betul. dulu banyak juga saya yang menggerak ini ya. Ingat nggak North Sumatera Business Unit bekas Arun itu, Mm-mm. NSB ya. Dulu kan PHI itu. Ya. Nah, itu sempat saya bereskan dengan Wakil Menteri dulu untuk pindahkan dari Pertamina ke PGE. Saya berkeras itu harus diurus oleh BUMD. Walaupun BUMD waktu itu uh, investasi masih kurang, saya Mm-mm. carikan siapa yang mau ini. Nggak semua mau ternyata. Ada yang mau tapi ribut-ribut di sana, waduh susah juga. Kalau nggak ada yang mau ya gimana BUMD mau jalan. Tapi akhirnya Alhamdulillah hari ini BUMD-nya PMA itu akhirnya banyak belajar jadi operator gitu ya. Ya. Nah, itu banyak sekali masih peluang di Baik. AIN itu sebenarnya. Kira-kira itulah pengalaman saya sekarang. Baik, Pak Fatar, ini luar biasa, Pak Fatar. Ini betul-betul jadi ruang edukasi ya, jadi supaya kita tercerahkan. Pak Fatar, sebagaimana yang telah diketahui oleh publik dan semuanya, Pak Fatar, bahwa POD Blok Andaman itu sudah di-approve ya oleh Menteri SDM, Pak Bahlil. Nah, di situ kita melihat bahwa kemudian disusul surat gubernur ya untuk menunda POD. Nah, ini dalam pandangan Pak Patar, apakah POD ini bisa dijalankan walaupun sudah ada surat penundaan dari gubernur? Bagaimana pandangan Pak Iya. Patar? Jadi POD ini kan banyak ya, POD 1, POD 2, POD 3 gitu ya. Setiap ada lapangan baru yang bisa didevelop itu akan berkembang. Nah, sekarang ini kan kalau kita lihat bicara South Andaman yang operatornya itu adalah Mubadala, itu Ya. baru POD 1, ya kan? Nah, POD 1 harus menteri. Tapi kalau POD 2, POD 3 cukup kepala SKK Migas. Coba kalau wilayahnya di bawah 12 mil laut, daratnya Aceh, kepala BPMA cukup. Ya. Hanya POD 1 oleh menteri. Ya, mudah-mudahan kalau ada undang-undang migas, saya diminta juga nih membantu revisi undang-undang migas. Jadi undang-undang migas ini kalau bisa berubah, mungkin POD 1 juga bisa cukup kepala BPMA atau kepala SKK Migas, nggak perlu ke menteri gitu. Ya. Pertanyaannya adalah, berubah nggak gitu ya? Ya. Mungkin jadi gini, POD itu kan sebenarnya yang membuat POD itu terlalu cepat dibuat sekarang ini akselerasi ya. Jadi kalau dulu POD itu lama, dulu itu bisa 2-3 tahun dibahas, ya baru bisa disetujui. Kita contoh, Impex Masela, lapangan abadi, itu POD disetujui 2010. Dibangunlah floating LNG 2,5 juta ton per tahun di laut. 2014 pemerintah bilang, kok ini nggak ada manfaatnya kalau bikin LNG di laut. Mm-mm. Angkat aja ke sana, ke darat. Darat juga saya ngelihatnya, ya mungkin Pak Mukris tahu, Pak Dahlan tahu, di Maluku tuh saya udah berkunjung ke Saum lagi, saya udah pernah ke Pulau Moa yang dua daerah aja mengklaim kami yang punya nama Masela. Jadi Mm-mm. Maluku Barat Daya sama Maluku Tenggara Barat. Ini ribut dua ini, dua kabupaten ini. Kami yang punya Masela. Ributnya itu soal bukan masalah bangunnya di darat, tapi masalah PI 10% itu yang buat BUMD. Ketika diklaim oleh Maluku, diklaim juga oleh Nusa Tenggara gitu. Biasa, itu kan apa namanya di kita kan namanya sumber daya alam, baik negara maupun daerah kan mesti ada dampaknya ya. Ya. Nah itu yang sehingga akhirnya nggak jalan, ya kan nggak jalan kenapa? Ketika merubah ke darat,
Permintaannya bukan hanya merubah itu, tapi menambah volume. Yang tadi 2,5 juta ton per tahun LNG berubah menjadi 9,5 juta ton. Ya. Awalnya ke 7,5, tangguh. 2 train itu besar, train itu. 1 train itu hampir 4,5 miliar dolar, 4 sampai 5 miliar lah. Ding dong, ding dong, ding dong. Akhirnya karena tidak ekonomis, saya ikut bantu dulu bagaimana caranya bikin ekonomis. Mm-mm. Caranya adalah dengan memberikan insentif fiskal pada waktu itu. Karena cost recovery ya. Ya. Dapat, akhirnya jalan. Ketika jalan, POD-nya jadi, partnernya itu kan Shell. Shell itu dia yang punya teknologi floating LNG. Mm-mm. Ini termasuk salah satu percontohan yang di Australia dia udah bikin, ada proyek Ichthys satu, dekat sekali nih dengan Mbak Abadi. Ya itu teknologi nggak dipakai, akhirnya dia exit. Dia exit, gara-gara dia exit, Impact-nya bilang, saya nggak akan bangun. Ya kan, nggak akan bangun, kenapa? Karena saya nggak punya partner. Partner Mm-mm. nggak mau ngasih duit, tidak mau chip in untuk memulai kegiatan POD-nya. Tertunda lama. Sampai Mm. akhirnya muncullah yang namanya net zero emission, yang mana kita nggak boleh bakar-bakar gas dan buang CO2 ke udara. Ya. Tambah lagi di dalam scope POD-nya itu CCS, carbon capture, harus diinjek ya ke reservoir. Oke, inilah perjalanan POD 2010 sampai hari ini, masih prosesnya tuh ya proses FEED lah. FEED ya, FEED itu uh, belum ke engineering, procurement, dan construction, masih belum. Ya. 50% probability-nya lah kira-kira gitu. Ya, belum sampai 80% construction. Artinya kalau untuk yang gas-gas besar itu lama. Tapi ketika nih tempatnya Pak Dahlan ini ada Muara Bako, itu Kutai Basin itu besar. Cadangan tuh bisa sampai 40 TC Pak Dahlan ya. Cuma kenapa bisa cepat? Ini bagus. Ketika dia discovery, dia cepat sekali menghitung reserve-nya menggunakan superkomputer. Itu ada di Milan untuk Pak Dahlan pasti tahu lah. Jadi buat generasi muda ini saya kasih tahu. Mm. Superkomputer itu untuk ngeran subsurface, ngeran yang namanya model reservoir itu ada namanya statik, ada yang namanya dynamic. Itu kalau kita sendiri jalanin mungkin 2 bulan nggak selesai, ya kan? Tapi karena dia punya superkomputer, 400 komputer seperti mewakili satu orang, itu dalam tempo nggak sampai sebulan hasilnya keluar. Makanya dia cepat. Ketika dia cepat, itu langsung disuruh POD oleh pemerintah karena kita butuh energi. Sama persis seperti yang di ini yang di apa namanya di Selat Andaman, Mm-mm. ya kan? Sebenarnya kalau ditanya kenapa yang Andaman 2 yang Discovery di Timpan waktu itu, yang cadangannya juga hampir 5 T, katakanlah 3 T, Mm-mm. sedangkan Tangkulo ini kan cuma sekitar 2 T, ya, 1,8 B 2 T. Layaran satu malah kalau lihat dari geologinya, hasil testing sumurnya itu bahkan bisa lebih dari yang Tangkulo. Mm-mm. Nah, tapi keyakinan mereka ini kepastiannya lebih tinggi ke sana. Nah, pertanyaan berikutnya adalah seberapa yakin dengan temuan satu sumur saya akan dapatkan semua gas itu. Kalau zaman dulu itu paling tidak saya punya 2-3 sumur lagi. Ada Mm. namanya sumur appraisal. Appraisal itu untuk membuktikan apakah reservoir ini besar apa enggak gitu ya. Mm. 4 kilometer tuh hamparannya. Sama sumur delineasi. 3 sumur minimal, apalagi ini cadangan besar, laut dalam. Satu sumur tuh 100 sampai 120 juta dolar harganya. Kedalaman Laut Andaman ini 1.200 meter. Mm-mm. Kalau saya jadi mubadalah ketika diperintahkan oleh pemerintah, ini berat ini. Iya. Seorang ya, ada risiko, Iya. ada risiko kan. Pasti Tapi kalau ya. kalau Impact dulu Mas Abadi itu dia sudah ada 10 sumur eksplorasi, Ya. 10 loh, untuk menghitung cadangan pada waktu itu sudah 11 sampai 12 T. Ya. Ini abadi, ya kan? Ada acara formula perhitungan reserve yang namanya tupi risk itu bisa berkembang jadi 18 T, itu hanya tinggal
olah data gimana caranya. Tapi Tapi kemudian dengan Pak Fathar, izin Pak Fathar, apa namanya, ini kan artinya pemerintah sudah memastikan bahwa ini offshore ya, eh, produksi dan pengolahannya di laut, karena memang efisiensi ya, dilihat dari efisiensi lebih efisiensi. Tapi memang ada fakta lain juga bahwa ya dengan kondisi masyarakat Aceh yang secara statistik kita miskin dan seterusnya, tentu ada dampak domino jika ini onshore ya. Dan barangkali itu analisa-analisa sederhana yang apa kemudian yang diajukan oleh Pak Gubernur Mualim yang kemudian meminta untuk onshore. Nah, dalam perspektif efisiensi ekonomis tentu ini lebih ekonomisnya di offshore ya. Tapi bicara multiplier effect untuk masyarakat Aceh barangkali eh, bagaimana Pak Fatar? ini pertanyaan cukup bagus karena dari dulu pemerintah itu selalu berpikir harus ada efek positif kepada masyarakat. Ya. Apapun yang dibangun, karena dimanapun di seluruh dunia ini, ketika ada minyak, ya di situ bertumpahan darah biasanya. Mau kita bicara di Irak, mau kita bicara di Iran, Libya, selalu terjadi itu, ya kan? Alhamdulillah negara kita nggak sampai segitulah, ya. Maunya pemerintah seperti itu. Makanya kalau saya lihat PUD ini PUD percepatan, Hmm. ini baru ngetes besar nggak sih cadangan tuh benar nggak 2T gitu. Oh, oke. Ini yang saya lihat ya, karena dulu waktu Andaman 2 mau dibor, Mm-mm. Andaman 2 ya, Ya. Sumur Timpan, itu CEO-nya langsung minta komunikasi direct dengan saya, dengan timnya. Dia Mm-mm. tanya, kalau saya discovery, ini kan ada 4, hampir 5T, asumsi, hitung-hitungan. Kalau geologis, orang geologi ini ya, saya buat pemirsa semua juga biar tahu, Mm-mm. itu ilmu mimpi biasanya. Mimpi. Bener nggak sih yang di bawah tanah itu? Ya kan? Apalagi di kita ini daerah basin kita yang Northern Sumatera ini ya, sampai ke arah Andaman, Traf ke sana itu kan nggak sampai ke batuan paling tua, masih sekitar Oligocene lah, 65 juta tahun lah usia batuan. Kalau di Papua sana udah sampai 250 juta tahun itu batunya. Artinya cuma bagus, ya gasnya itu bagus gitu ya. Dia tanya, kalau saya bor discovery, kemana saya jual gas? Itu Ya. ditanya langsung ke saya. Kalau nggak kita nggak bor katanya. Wajar dong, investor kan. Ya. Buat apa saya spending uang 100 juta, tapi ternyata nggak bisa gitu. Nah, saya bilang, Aceh itu butuh gas. Ya. Aceh itu ada 2 pabrik pupuk, ada satu yang udah mati juga. Dia butuh paling nggak 120 juta kaki kubik per hari. Satu Ya. pabrik pupuk itu 60. Tim satu masih jalan, dulu ngemis-ngemis lah. Ke saya minta gas, saya paksa-paksa akhirnya bisa dapat lah gas untuk tim satu itu. Mm-mm. Itu kan jalan. Tim 2 bisa kita hidupkan lagi, hanya sedikit retrofit lah ya. Saya bilang sama dia ada. Terus lain apa? Kalau kondensat di sana ada humpus, bisa dihidupkan lagi. Nah, bagaimana dengan Arun? Saya bilang kalau Arun butuh gasnya banyak. Kalau Mm-mm. kamu produksi 400 nggak cukup untuk 1 train Arun. Kebesaran. Saya bilang. Kalau kamu produksi sampai 800, oke. Ya. Karena Arun tuh 400 dia butuhnya. 400 juta kaki kubik per hari. Gas kotor. Cuma nih kalau saya lihat gasnya dari Andaman, Sur Andaman ini bersih. C1, dia ada metan, kemudian ada NGL, which is Arun itu mungkin setengahnya aja dipakai kilang Arun itu. Yang di depannya itu ada namanya unit 30, saya ingat sekali masih. Untuk Mm-mm. menghilangkan CO2 itu nggak butuh. Butuhnya cuma liquefaction aja dia. Ya kan? Cuma Arun ini problemnya boros. Gasnya boros. Desainnya memang EPCI zaman dulu lah. Ya. Ya, license-nya zaman dulu. Boros dia. Mesti ada retrofit. Nah, waktu itu mereka datang mengevaluasi Arun, cost-nya, biayanya itu emang gede. Jadi kita harus retrofit mungkin total 6 train itu hampir 8-9 miliar dolar. Kalau 1 train ya 1,5 lah. Ya mending saya bangun Oke, LNG Bang. baru, ya kan? Apalagi Arun itu nggak dibutuhkan yang di depannya itu, yang untuk menghilangkan karbon dioksida itu nggak perlu. Cukup mencairkannya aja kalau gasnya yang Andaman sekarang. Ya kan? LPG-nya bisa dipakai. Karena ada kandungan
C3, C4-nya lumayan di situ. Kondensatnya masih bisa dipakai. Bisa, ya kan? Cuma ada beberapa inilah modal. Kembali pertanyaan Pak Muklis tadi, ekonomis nggak ekonomis itu gampang diselesaikan. Semua bisa dibikin ekonomis. Nggak ada yang nggak ekonomis, ya kan? Ya kayak saya bilang tadi, ketika kami pindahkan floating LNG yang ada di Abadi itu ke darat, itu kan udah jadi nggak ekonomis. Tapi Ya. bisa kita buat ekonomis dengan mengganti fiskal. Fiskalnya kita buat fleksibel, ya kan? Fiskal itu ada 9 instrumen, splitnya, ya kan? Kemudian ada interest cost recovery, demo dan sebagainya itu kita kasih semua supaya dia jadi ekonomis. Akhirnya rate of return project itu dia bisa penuhi, makanya dia jalan. Ini juga bisa, nggak masalah. Mau saya ganti bisa, cuma kan ada salah persepsi di masyarakat Aceh dan termasuk para cendekia yang Hmm, berpengalaman di Aceh ini. Apa itu, Pak? Apa itu offshore dengan itu nggak ngerti gitu loh. Itu yang saya mungkin mesti saya jelasin Oh, dikit, boleh, ya Pak. kan? Karena teman-teman di sana ini kan mungkin apalagi orang Harun kan nggak pernah kerja di offshore, Ya, nggak pernah kerja di laut dalam, nggak pernah kerja di tempat lain di luar kecuali kalau teman-teman di Qatar kan kerjanya cuma di darat, di ya. LNG gitu ya. Tapi kalau saya kebetulan punya pengalaman beberapa proyek di luar juga ada di offshore termasuk Meksiko dan sebagainya dulu ya. Jadi ini laut dalam. Laut dalam ini 1.200 meter, ya Ya. kan? Pertanyaannya adalah 1.200 meter ini bisa nggak saya kasih sumur sampai ke permukaan laut? Jadi dia kalau istilah dalam perminyakan itu Christmas tree itu yang bisa mengalirkan si gas itu ya. Mm, Christmas tree namanya. Itu jadi kering. Artinya saya perlu platform di atasnya. Bisa nggak gitu? Di seluruh dunia tuh nggak ada laut dalam tuh kita tarik sumur konduktor sampai ke atas, nggak ada. mm, Selalu sumurnya tuh di dasar laut. Sumurnya tuh di dasar laut. Subsea namanya. Jadi bisa bayangkan Christmas tree-nya wet, basah. Untuk membuka sumur itu perlu namanya robotic operated vehicle. Pakai ROV dia turun buka sumurnya itu. Siapa mm. yang berani nyelam di 1.200? Kita 50 aja udah saturated kan, udah nggak bisa. Saturation diving itu 50. Lewat 50 ya scuba. Begitu scuba diving udah nggak bisa. Harus pakai alat. Ya kan? Ya, Gas yang ngalir itu kan mesti ada fasilitas di atas. ya. Kalau saya alirkan dia langsung ke darat, ngalir, free flow istilahnya. Dari sumur langsung ngalir. Nggak akan bisa sampai. Karena tekanan yang dari bawah itu pasti akan berkurang sampai ke atas. Baru kita ngalir 100, kalau nggak salah 65 kilometeran lah ya. Mm, Sampai tegak lurus ke daratannya Aceh. Kalau nggak salah Lok Bawe gitu ya. Nggak mungkin. Suatu saat itu pasti tekanan turun, nggak bisa ngalir lagi gasnya. Jadi di sini dalam konsep POD yang dibangun adalah mesti ada fasilitas yang bisa mengakomodir gas ini bisa kita alirkan ke darat. mm, Nah, ada banyak konsep di atas itu. Saya bisa naruh FPSO. mm. Saya bisa taruh misalnya tension leg platform. Itu dia kayak terapung tapi diikat pakai muring. Itu seperti di Bangka, IDD dulu. Indonesia Deepwater Development dulu. Itu Mm. ada, ya kan? Soal mahal nggak mahal tuh gampang, itu bisa diselesaikan itu. Urusan Ya. fiskal aja. Oke, jadi kalau saya bilang, oh ini karena mahal, karena nggak ada urusan dengan itu. Ini Mm, urusan technical, purely technical. Oke, ya. atau saya taruh seperti yang punya Pak Dahlan sekarang tempat tinggal itu, Mm, floating production unit, which is sebenarnya mirip-mirip FPSO juga sebenarnya. Jadi mm, FPU namanya dia, floating production processing unit. Tapi mm, dia punya tangki, ada storage untuk nyimpan. Kebetulan ada hasil kondensat, ya kan? LNG-nya di mana? Dia nggak bikin LNG. Jadi FPSO ini nggak bikin LNG dia. Gasnya tetap ke darat. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kalau gas kan masih bisa banyak dampak positifnya ke masyarakat. Ya. Kalau mengalir 300, paling tidak kan saya butuh pupuk dua. Katakanlah dua yang udah ada.
120 udah habis tuh pupuk. Mm-mm. Saya cek pelatunya juga cuma 10 tahun. Beda dengan Masela. Masela itu pelatu itu produksi yang rata ya. Mm-mm. Masela itu sampai 2055. 2055 itu hampir berapa tahun? Hampir 30 tahun kalau nggak salah ya. Ya kan? Kalau yang Andaman ini nggak sampai, Berapa nggak tahun? sampai 10 tahun. Nggak sampai Dia 10 10 tahun. tahun kurang lah, kurang lebih 10 tahun lah. Kalau saya bangun pabrik petrokimia baru 10 tahun, itu nggak ekonomis. Ya. Terus saya ngalamin waktu kita mau bikin pupuk yang ada di Asap Kido Merah, Genting. Pupuk waktu itu minta minimal dia itu 12 tahun baru bisa pupuk itu bangun. Kalau nggak dia nggak balik modal. Terus sumber gasnya dari mana kalau dia berhenti? Mm. Nah, artinya apa? Buat saya ditanya pertanyaan tadi, POD ini kan POD pertama untuk membuktikan cadangan. Setelah ngalir, nanti dia akan lihat layaran satu itu kan akan nambah lagi lebih banyak. Belum lagi hub yang lain, ini dijadikan hub ya. Dari Ya. Andaman 2, total itu bisa 10 T. Itu saya bisa hidup bikin LNG Arun itu di retrofit, walaupun dipakai cuma separuhnya aja, Mm. udah pasti jalan. Ini kan baru awal nih. Ya. Bukti dulu nih. Kalau besok tiba-tiba dibuka terus gembos gimana? Ada juga pernah kejadian. Saya berikan contoh ya. Ya. Muria ke Podang, menurut hitung-hitungan dulu, Muria ke Podang yang ada di utaranya Laut Jawa, dekat Semarang, Mm-mm. 200 kilometer. Desain awalnya setengah T, nggak Mm. sampai lah, mungkin 0,4 aja ya. Mm-mm. Luar biasa kan? Wah, ini bisa 10 tahun lebih nih untuk PLN ya. Itu nggak sampai 2 tahun gembos. Mm. Akhirnya cuma separuh cadangannya. Nah, itu satu. Yang kedua, apa yang terjadi di Saka Kemang? Saka Kemang ini di Sumatera Selatan. Repsol, Discovery dia. Discovery di sumur kali dalam 2X. Wah, langsung declare pemerintah. Pada waktu itu sama, karena ngikut si Repsol ya. 2T cadangan katanya. Dengan catatan, saya harus ngebor satu sumur lagi untuk buktikan 2T-nya. Gitu Mm-mm. kan? Tapi kita paksa, POD. Pokoknya kamu POD. Kalau nggak di POD, nggak ada yang bangun. Nah, paksa investor. Waktu Ya. dia POD dengan satu sumur, itu nggak ekonomis. Kita kasih insentif semua. Oke, bisa jalan. Kebetulan sebulan setelah itu dia ngebor lah sumur appraisal. Mm-mm. Kalibro dalam 3X. Untuk melihat apakah geometri reservoirnya nyambung. Ya kan? Begitu dibor, ternyata nggak nyambung. Cerita 2T itu hilang. Halas, kata orang Arab. Halas. Akhirnya balik ke 0,5. Nah, 0,5 pening si Repsol nih. Waduh, ternyata bukan segitu. Tapi kita udah PUD kan dia kan. Kamu harus jalanin, nggak boleh keluar, nggak boleh kemana-mana. Wah, pusing dia. Akhirnya kita minta long duration test. Sumurnya kita tes 1 bulan. Lihat berapa rate-nya. Begitu dites dari 500 BCF turun lagi jadi 200-an sampai 300. Itulah Jadi cadangannya. Itu izin dia. Pak Fata, tadi termasuk umbadalan ya. Jadi ini belum sebuah keyakinan yang 100% bahwa ada gas dan minyak di bawahnya ya. Ini anomali menurut saya. Untuk eksplorasi Anomali. itu, eksplorasi cuma satu sumur, waduh, itu luar biasa berani. Artinya ini kan diperintahkan pemerintah. Kamu tetap harus. Dan Ya. menurut saya ini bagus pemerintah maksain supaya dia dia apa? Dia yang penting kamu ngebor, produksikan. Nanti ketika terbukti, baru pengembangan POD 2 itu akan kita pikirkan lebih detail lagi. Oke. Jadi kalau ketika misalnya sudah muncul POD P1 bahwa hasilnya ada, itu nanti akan keluar POD 2 yang itu barangkali menjadi pemerintah daerah juga bisa menegosiasi ulang ya. Mereka udah pasti mereka akan POD 2, apalagi layaran 1 itu kan lebih besar sebenarnya kalau saya lihat dari data testingnya kemarin ya. Ya. Ya itu dia sebenarnya dia dengan POD 1 dia kan akan ngebor sumur pengembangan. Ya. Dengan sumber eksplorasi dia mau lihat nih ada koneksi nggak. Takutnya Mm. begitu sumur pengembangan malah dry. Begitu dry, wah ternyata ini. Tapi saya punya keyakinan besar masih besar, mirip kayak Eni. Eni juga nih ya Pak Dalan ya, itu Mm. yang geng North ya,
Sekarang baru satu sumur udah langsung POD. Kita nggak tahu apa yang kejadian dengan Marrakesh kan. Pak Dahlan tahu sendiri. Mm-mm. Ternyata ya begitu-begitu aja gitu loh. Jadi artinya sesuatu itu gini ya. Perusahaan minyak ini kadang-kadang ada kepentingan juga kalau dia akan mendeklar satu cadangan besar. Ya. Ketika dia declare cadangan besar, pemerintah ikut mengakuinya, itu saham dia bagus. Oke, 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 oke. Ya, 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 ya. Naik dia tuh, set, wah, ya kan? Ya, Nah, begitu terbukti, begitu POD setujui, naik lagi. ya, Itu namanya profit gain, margin dia tuh tinggi di situ. ya, Itulah yang dicari biasanya perusahaan-perusahaan minyak. Nah, ya, ya. ketika gagal, tapi dia udah profit taking, udah dapat duluan, Betul. udah jual tinggi kan, Ya. dapat gain. Pak Fatar, kemudian dari perspektif bagi hasil itu menarik juga. Bisa dijelaskan di surat POD Pak Balil itu memang sudah dijelaskan bahwa Aceh karena dapat dari yang 3%, mungkin barangkali Aceh dapat 1,2% dari keseluruhan eksplorasi. Bisa dijelaskan sedikit Pak Fatar bagi hasil ini? Oke, jadi kan Aceh ini kan tidak mau mengakui growth split. Ya, dulu waktu saya berjuang yang NSB ini, yang Arun ya, kan diminta growth split. Kata Aceh, nggak bisa. Itu haram hukumnya katanya. Menurut saya masuk akal. Sampai saya yakinkan Pak Wakil Menteri, Pak, itu di Aceh itu haram, Pak. Kalau growth split, kalau satu rugi, yang satu untung kan nggak benar, ada mudarat yang salah satu. Tapi kalau cost recovery, itu artinya kalau satu rugi, ya dua-duanya rugi. Satu Hmm. untung, dua-duanya untung. Itu kan Ya, syariah ya. ya, Nah, nggak cocok growth split. Cuma kan ini karena undang-undang kita 12 mil ke atas itu masih ketentuannya di pemerintah. Di pusat. sana dulu waktu pada saat eksplorasi, perintahnya dulu adalah growth split. Itu masih menteri-menteri yang lama ya. Nah, growth split ini menurut saya juga nggak rugi juga. Kenapa? Jangan salah, growth split itu hitungannya dari gross penjualan. Gross. Saya nggak ngitung biaya operasi, nggak ngitung biaya kapital investasi, Hmm. tidak hitung pajak-pajak, pokoknya gross saya ambil aja udah. Sedangkan cost recovery saya mesti potong dulu namanya First Trans Petroleum FTP saya potong. Capitalnya saya potong, yang namanya depresiasi ya. Terus Hmm. saya potong lagi biaya operasi. Dapatnya memang kelihatan tinggi. Wah, saya splitnya dapat 30%. Itu net. Hmm. Dari net udah potong-potong banyak. Mungkin kalau di convert ke dalam bentuk gross split hampir sama aja. Hmm. Nah, berapa pemerintah Aceh dapat? Ya itulah bagian dari negara yang dapat itu kan sesuai dengan undang-undang aja. Kalau Ya. 12 mile ke sana, kalau yang di sini 70-30, sana 70 dibalik, 30-70. Hmm. Tapi udah bagus nih, kalau saya hitung-hitung 4%, hitung aja sendiri. Dari gross loh. Ya. Belum lagi, ini kan PNBP ya, pendapatan negara bukan pajak. Ya. Pajaknya kan ada. Pajak hidrokarbon ini lumayan gede. Nah, dari pajak itu saya belum lihat undang-undang yang gimana. Itu mungkin bisa salah satu bagian juga akan masuk juga ke kasnya pemerintah juga. Jadi Hmm. pendapatan migas itu sebenarnya tidak hanya dari PNBP, termasuk pajak. Hmm. Gitu. Jadi pajak dari mana? Pajak dari hasil produksi migas. Tapi Ya. yang jadi KPI-nya upstream hulu ya, itu selalu PNBP. Sumber daya alam selalu PNBP. Hmm. Padahal pajak itu lebih gede daripada PNBP-nya sendiri gitu. Menurut saya tuh bisa dihitung ulang. Dihitung Ya. aja. Kalau saya dapat 4% dengan cost recovery mungkin hampir hampir 10% juga. Ini kan ahli-ahli kita di Aceh kan banyak di Tasya Kuala itu ya ekonomi. Tinggal hitung aja. Ya. Kalau misalnya nggak anu nanti ya di teman-teman BPMA tuh kan tahu cara ngitung cost recovery seperti apa. Bisa Ya. minta tolong mereka aja, coba di convert nih gross split. Ya. Ini kalau nggak bisa juga ya minta tolong SKK Migas bantuin. Ya. Tapi Ya kemudian biar apple to apple kenapa ya. tadi Bapak sebut BPMA? Eh, Bagaimana relevansi BPMA ke depan, Pak? Karena kan kita tahu bahwa potensi migas Aceh kan kebanyakan di 12 mil ke atas ya, sedangkan BPMA nggak ada peran tuh 12 mil ke atas. Gimana tuh, Pak? Bisa Saya dijelaskan? dulu saya dulu pernah ngomong kalau lihat di zona eksklusif ini
Sebenarnya kan Aceh itu masih punya antara 12 sampai 200 mile. Memang dia tidak fully control di situ. Saya pernah baca klausulnya, tapi saya lupa. Saya coba cari-cari ingat-ingat pada waktu seleksi pimpinan BPMA dulu. BPMA itu bisa minta pusat ikut berpartisipasi di dalam mengelola semua proyek yang antara 12-200 mile dari awal, involve di situ. Apa involvementnya? Ya tidak yang seperti sekarang. Persetujuan sekarang ini kan yang dikasih kan satu kopi dari dokumen POD itu. Apa kopi? Saya nggak, paling mau jadi bantal aja kan. Kemudian yang kedua adalah perusahaan kemasyarakatan yang susah-susah kamu urus deh, repot itu. Sementara saya di proyek nggak terlibat, ya kan. Nah, peran ini terus ditambah, termasuk dalam proyek. Misalnya berapa persen orang saya bisa involve dalam proyek. Terus berapa besar, misalnya nanti yang di daerah ini, kan nih sekarang proyek-proyek terutama di laut dalam ini memang agak sulit buat pengusaha lokal ya Ya. terlibat karena teknologinya tinggi ya. Nah, jadi ya kerjasama mesti diajak ya seperti saya ngajak BUMD dulu. Ayo BUMD kamu dengan perusahaan nasional gabung kita bangun. Yang posisi seperti itu harus difasilitasi oleh BPMA. Ayo saya bangun supaya TK, kalau di Indonesia ada TKDN, tingkat kandungan dalam negeri. Kalau di sana ada mungkin ada TKDA, tingkat kandungan dalam Aceh gitu loh. Jadi supaya kandungan di Acehnya juga naik. Kan Ya. gitu kira-kira. Nah, itu Ya. tinggal diatur dengan ini aja. Nah, Ya. kalau undang-undang pemerintah Aceh ini bisa diperluas, nah itu perannya tinggi. Cuma perlu waktu. Karena ini transisi dulu ketika BPMA mulai jadi, itu banyak belajar di SKK Migas. Nah, ini transisi ini belum bisa selesai. Kenapa? Karena masih kurang, masih minim investasi yang terjadi di BPMA. Oke. Ya, Kenapa? artinya kalau mereka ada proyek PUD segala macam, ada PUD satu yang dikerjakan BPMA. Itu yang kalau nggak salah yang WK Mawe itu ya, Mm-mm. secara teks dulu waktu itu. Tapi nggak jalan PUD-nya, akhirnya dikembalikan. Mm. Nah, jadi belum ada yang kelihatan nih. Saya belum lihat ada seismik yang harus dilakukan Biren Sigli misalnya gitu ya. Ya. Ya itu kan harus jalan. Ketika jalan kan belajar kawan-kawan. Sekarang yang mereka belajar banyak ini kan yang sudah berproduksi yang warisan lama, warisan SKK Migas juga, Ya. Medco, NSB, artinya belum belajar yang baru. Nah kalau nanti di atas 12 mile itu mulai masuk, ya itu mesti banyak belajar juga sama orang yang pengalaman mengerjakan teknologi tinggi gitu. Ya. Ya. Saya belum bicara teknik IOR lagi ya, Mm-mm. Enhanced Oil Recovery di Aceh, ya kan? Itu kan belum pernah, karena di Aceh kan minyak ada di rantau. Ya. Ya. Dulu saya bilang rantau ini harusnya masuk ke BPMA, tapi bukan menuju Pertamina. Terus perusahaan BUMD supaya BPMA lebih punya peran. Tapi yang terjadi karena menteri udah mutus-mutus gini, ya itu kurang kurang nego aja sih menurut saya. Itu perlu Ya. Ya. ada Ya. negosiator gitu loh. Saya udah bilang nih kita harus ketika itu jatuh Pertamina, saya bilang wah sangat disayangkan ini belajar IOR di situ. Bisa menerapkan enhanced oil recovery gimana caranya. Ya. Rantau itu masih bisa produksi sampai 5.000 sebenarnya. Karena Mm-mm. kan produksinya di bawah 2.000. Mm-mm. Nah, kalau Pertamina karena dia resource besar sekali, ngurus rantau sulit. Nggak cocok ya. Gitu. Nggak cocok. Harusnya nih ya BMB cari investor dia temannya jalan. Nah, Ya. itu salah satu yang saya lihat masih ada sedikit kendala di sana ya. Ya. Ada satu lagi WK yang offshore, Onwa Osoba, Konrad. Mm-mm. Kita tahu Konrad juga nggak gampang cari duit kan. Saya banyak bantu juga orang-orang di Konrad itu. Saya bilang, mereka tuh mau mem-POD-kan yang Labuh itu. Cuma Mm-mm. kan dia ada komitmen pasti untuk eksplorasi. Saya bilang, kenapa nggak diparalelkan aja? Biar aja dia POD. Yang penting kan keluar dulu gasnya. Ini kan Mm-mm. mirip kayak Mubadala kan. Mm-mm. POD kan aja dulu. Yang penting keluar gasnya gitu loh. Ya kan? Nanti baru tahu berapa. Itu urusan nanti. Ini barang di bawah tanah itu barang yang nggak pasti. Yang kalaupun dia gagal,
nggak rugi pemerintah, yang rugi kan investor. Ya, Risikonya ada di dia, apalagi gross split, nggak ada cost recovery seperti yang di apa namanya di Mubadala ini. ya. Makanya pemerintah berani, kamu kerjakan aja. Hmm. Makanya harapan saya sebenarnya kalau saya jadi pemerintah, semakin dirubah POD ini, semakin lama nih proses Hmm. menunjukkan berapa gasnya. Lebih bagus ya udah biarkan jalankan dulu POD, nanti kami POD 2 akan involve lebih banyak. Oke, ya. Itu menurut saya. Karena Jadi, dari Pak konsep ya. yang dibikin saya lihat nggak ada yang namanya proses di laut tuh nggak ada. Hanya misahkan kondensat. Kondensat yang dipisahkan di laut FPSO Hmm. itu menurut saya karena kita punya tangki kondensat banyak itu. Satu tangki kondensat Arun tuh masalah 600.000 barel kapasitas. Ada 4. Saya ingin bantu-bantu juga tuh ada 2 3 tuh tangkinya tuh pada bocor semua itu. Hmm. Saya mau bantu tapi keputusan BPMA, PEMA nggak jelas. Hmm. Saya ada yang membangun dulu Toyo Kanetsu itu mau perbaiki itu supaya tangki-tangki ini jalan. Itu bisa kita pakai kondensat yang ada di FPSO tadi, Hmm. shuttle tanker bawa ke darat Hmm. daripada dia mau kemana dibawa kan nggak boleh ekspor juga sekarang. Ya, ya, ya. Artinya apa? Kalau bawa ke darat kan multiplier efeknya kan besar juga. Orang kerja lagi di situ. Betul. PAG lah terutama kan bisa diberdayakan juga PAG ini Ya. sebenarnya. Kemudian Itu. kalau kemudian Pak Fatar, kalau misalnya POD ini eh, tidak ada halangan jalan seperti yang kita harapkan, walaupun kita tahu Mualim sudah ada surat berikutnya, eh, eh, sejauh mana kemudian tenaga kerja? Apakah memang membutuhkan tenaga kerja yang banyak dengan POD model sekarang yang apa namanya yang offshore atau gimana, Pak Fatar? Kan sebenarnya kan multiplier efeknya itu di mana kita mendeliver gas atau kondensat itu. Ya. Kalau offshore FPSO kita bisa minta tenaga-tenaga lokal jadi operator di sana. Cuma kan kalau di sana tuh kan mungkin nggak sebanyak kalau saya kerja di darat. Tapi kan produknya ini kan harus lari ke darat, gas sama kondensatnya. Hmm. Nah, gasnya itu kalau saya cuma jual aja ke Arun Belawan misalnya, nggak keserap di industri ya, ya mungkin tenaga kerjanya ya banyak di Medan sana gitu kan. Ya. Tapi, tapi kan kalau ini bisa hidupkan 2 PIM, kan tenaga kerja satu PIM itu berapa? Bisa 400 orang mungkin, ya. Itu Mm-mm. belum lagi kontraktor-kontraktornya. Satu PIM, ya kan? Kemudian sustainability dari PIM 1 akan tetap terjaga. Humpus kalau masih bagus, itu kan nyerap juga tenaga kerja. Humpus kan itu kan dari kondensat dia dulu. Nah, Mm-mm. persoalannya kalau saya mau bangun industri kimia, misalnya petrokimia ya, atau bikin pupuk lagi satu lagi, nggak gampang. Kenapa nggak gampang? Pertumbuhan industri kita udah pelajari dulu di Indonesia karena gas kita kan Indonesia ini bakal naik sampai 12 BCF per hari. Ya kan? 12 BCF itu kurang lebih 12.000. Sekarang masih sekitar kurang dari 6.000 Mm-mm. million SKA per hari produksinya. 2030-an nanti akan hampir berapa itu? Hampir 12 ribuan. Itu nggak bisa terserap semua karena pertumbuhan industri itu nggak sampai 2% per tahun. Malah yang hebat tuh kayak Chandra Asri bangun terus. Mm. Nah, dia kan butuh kondensat, butuh LPG, nafta, ya kan? Ya di sana yang ini. Nah, persoalannya sekarang siapa yang mau invest pabrik pupuk di Aceh? Ya, tentunya harus ada take and give juga. Jadi kalau sekarang ini kan ketika kita mau bangun gini, ingin membuktikan sesuatu, orang-orang yang elit-elit ini kan malah menambah suasana jadi kisruh, Mm. kurang low profile dan rakyat yang kasihan menurut saya. Saya kasihan rakyatnya, rakyat yang nggak ngerti apa-apa. Ibaratnya kalau baca kitab ya cuma baca permukaannya aja, Ya, tafsirnya nggak dibaca gitu loh, ya kan? betul, betul, betul. Kasihan rakyatnya. Padahal rakyat ingin bekerja di sana. Saya tidak ada hubungan apa-apa dengan Mubadala. Saya hanya melihat perspektif dari luar karena buat saya nggak penting itu. Karena saya Ya. nggak punya interest di sana. Saya udah ada banyak kerjaan yang lain yang saya pun lagi POD kan gitu ya. Tapi secara holistik kalau saya lihat, karena saya udah involved dari si Andaman 2, yang Mm. tahu persis mereka tuh nyari market. Sekarang gini ya, kalau pupuk saya bikin, itu kan harganya kan $6.
6,5 lah sekarang mungkin. Kalau untuk jadikan PL apa namanya untuk listrik itu $7. Itu Mm-mm. dulu saya juga yang mendesain peraturan menterinya supaya pupuk ada sekitar 9 industri ini termasuk satu PLN itu bisa murah harganya. Karena apa? Laut dalam ini kan mahal sekali investasinya. Mungkin Mm-mm. harga gas $6 tuh nggak masuk ke ekonomian. Sekarang ibaratnya gini lah, lu mekar bawa timun, saya jual timun, saya beli dari petani 5.000, ya Mm-mm. kan 5.000 saya beli. Masa saya mesti jual 3.000? Ibaratnya gitulah. Ya saya yang udah capek-capek bawa logistik segala macam jualnya mesti di bawah 5.000. Padahal harusnya minimal 5.500 lah, ada 500 margin. Ini Mm. maksud saya itu yang pemerintah itu bisa memfasilitasi itu dari fiskalnya. Oh, Mm. kamu kurang $6 nggak bisa ya nanti dihitung. Kalau POD 1 ini kan karena saking cepatnya tuh belum sempat mereka bisa hitung berapa. Ya, Jadi yang ada sekarang agreement kan dengan PIM. Sisanya mau kemana? Kalau PIM 2 bisa kan tidak mati. ya. Komersial ini nggak mati. Anytime bisa dirubah. Mm. Misalnya nanti tiba-tiba tadi Pak Gubernur bilang, saya mau PIM 2 hidup. Ya udah tinggal usulkan aja berapa lama PIM 2 bisa jalan. Tinggal Mm. kejar-kejaran nih, duluan mana nih? Duluan Mubadalah menghasilkan gas atau duluan PIM. Mm. Artinya mereka siap menerima gas, udah alokasikan aja lagi satu untuk PIM 2 misalnya. Ya. Cuma kalau bangun pabrik pupuk mungkin akan kalah cepatnya dibandingkan dengan ini yang si apa namanya si yang Tangkulo, Sumur Ya. Tangkulo ini. Nah, Ya. Sumur Tangkulo ini kan juga sumur eksplorasi udah di plug and abandon, dia mesti bikin sumur baru lagi. Mm. Ya, kalau saya baca tuh kapasitas sumurnya itu waktu dites itu bisa 80-100 juta kaki kubik per hari. Kredit maksimum. Artinya minimal kalau 300 ya butuh 3-4 sumur lah. Mm-mm. Dia harus ngebor. Kalau Ya. 3-4 sumur itu paling enggak kan 400 sampai $500 juta. Baru sumur, belum pipeline. Subsea pipeline segitu jauhnya itu bisa sampai 200 juta. Ini angka kasar yang pengalaman saya dulu nangani beberapa POD, yaitu hitungan POD. Jadi kalau kembali lagi tadi ekonomis kayak ekonomis itu diskusi yang menurut saya itu nggak relevan. Kalau Mm. dia nggak ekonomis tinggal bilang pemerintah, saya minta tambahan insentif. Jadi, ya Mm. kan? Tapi dengan POD sekarang ini dengan gas yang mengalir ke darat, tinggal misalnya kondensatnya jangan dikirim tempat lain. Saya Mm-mm. mau dikirim ke ke darat, ya silakan aja. Ya. Mungkin tangki yang ada di Arum itu bisa dimanfaatkan PAG atau PEMA yang operasikan. Tapi kan kalau taruh di situ udah tahu nggak siapa pembelinya? Kalau Mm. nggak ada, buat apa simpan di situ gitu? Dan itu operasi untuk tangki itu nggak perlu rame-rame orang. Mm. Paling-paling cuma 10 orang aja cukup. Itu termasuk shift siang malam ya. 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 Nggak besar juga. Gitu loh. Barangkali Pak Dahlan, barangkali ini soal kondensat saya udah nggak ngerti Pak Dahlan. Ini butuh diskusi Pak Dahlan nih supaya terus diskusi Pak Dahlan dengan Pak Fatar supaya kami ini tercerahkan di Aceh ini. Silakan Pak Dahlan. Ya, ya, tadi menarik mengenai komposisi gas di Andaman dari Pak Patar, di mana di sana itu ada komposisi 3C4-nya, ada LPG-nya dan kondensatnya. Nah, ini apakah kira-kira nanti kalau misalnya di processing FPSO-nya, jadi tidak aja LPG plannya di DPSO, mungkinkah Pak kalau kira-kira LPG plan supaya win-win solution ini? Win-win solution artinya apa? FPSO tetap jalan, tapi nanti kalau kita lihat dari komposisi feed gasnya ada C3, C4, apakah bisa dihidupkan kembali LPG plant di Arun, Pak? Itu sangat bisa sekali. Karena kan Arun dulu kan pernah ada fit NGL dari mobil ya. Dari poinnya itu kan ada NGL plant dulu. Ya itu tinggal dipisahkan aja. Jadi artinya tergantung juga ini berapa besar NGL-nya. Jangan-jangan nanti fitnya itu cuma 20% dari kapasitas kan jadi kekecilan. Jadi ini cukup menarik ketika ada NGL. Kenapa? Kalau saya jual gas dengan komposisi ada C3 C4 walaupun nggak gede mungkin ya.
menjadi bahan bakar atau bahan untuk bikin pupuk gitu ya. Itu menurut saya sayang sekali. Nilai manfaatnya agak kurang lah ya C3, C4 ya kalau untuk pupuk. Pupuk itu kan kebanyakan dia kan C1-nya untuk bikin urea sama ya kan sama amoniak. Nah, kalau dijual sebagai bahan bakar bagus dia kalorinya tinggi. Tapi NGL-nya kan punya value. Iya. Ini juga menambah produksi LPG buat negara, mengurangi impor, ya kan? Sekarang kan setengah mati mau bikin CNG dalam botol 3 kilo, mau berapa besar tekanannya, ya kan? Nah, jadi ini membantu pemerintah sebenarnya. Nah, itu tinggal dilihat. Kalau cukup mungkin sekali. Karena di sana juga ada kalau nggak salah di dulu proses satu ya kalau nggak salah di Arun itu ada de-ethanizer, debutanizer sama depropanizer. Nah, itu bisa langsung dipisah di proses satu. Tidak harus ke LPG plant-nya itu mungkin kapasitasnya nggak terlalu gede, bisa mengakomodir itu. Karena saya nggak tahu kalau sekarang ini setahu saya NGL-nya mungkin dia tidak diproses di EBSO. Kalau diproses pun ya nggak apa-apa, tapi kan tetap harus ada pemisahan C3 C4. Iya. Nah, C3 C4 ini dipisahkan nanti di darat. Nah, mungkin di EBSO. Kalau di sana kan cuma demethanizer aja. Ya Iya. ini bahasa teknis sedikit ya. Yes. Kira seperti itu. Ya, em, bagus sekali. Mungkin ini adalah salah satu cara win-win solution apa yang diharapkan masyarakat di Lusmawe atau di Aceh pada umumnya bahwa harus ada processing di darat. Yang kita dengar saat ini adalah hanya onshore receiving facility, hanya metering. Mungkin ini apakah jika di POD-nya tidak disebutkan, apakah perlu direvisi kembali POD-nya hanya untuk menambahkan supaya LPG plant di Arun bisa itu kembali, Pak Batar? Jadi kalau POD itu sangat-sangat fleksibel ya. Jadi gini, POD itu ada dalam proses di SKK Migas namanya POD monitoring ya. Tidak harus revisi POD-nya ya. Jadi kalau ada sesuatu usulan baru tidak banyak merubah cadangan, biaya yang besar untuk si mubadalahnya itu silakan aja. Kalau saya mau komersialkan nanti ini sebagai NGL, itu masuk ke Arun untuk dipisah, itu boleh-boleh aja. Contoh saya kasih gambaran. Dulu ada satu wilayah kerja namanya Lemang, yang sekarang dioperasikan oleh Jetstone Energy. POD dia itu produksinya apa? Minyak. Minyaknya nggak keluar-keluar padahal minyaknya, karena dia berat. Ya, ya. Padahal dia ngitung ekonominya ini bagus minyak ini. Akhirnya datang ke saya. Pak, ini kelihatannya saya buka layer yang baru, yang bagus itu gas. Saya perlu revisi POD nggak? Tidak perlu. Kita bahas aja di dalam POD monitoring. Kita akan rubah dari tadinya oil play menjadi gas play. Biarin aja. Udah disetujui, langsung mereka bisa buka layer baru, bikinlah gas plant di situ. Di daerah Katara, dekat Kuala Tungkal. Nah, artinya apa? POD ini kalau ditanya pada tadi, mau di itu, ya bisa aja, kecuali dia signifikan. Sumur nambah, reservoirnya berubah, itu lain. Kalau hanya cuma komersial, konsep komersialnya berubah, itu harusnya cukup di POD monitoring aja. Ini ada usulan seperti ini, seperti ini. Saya mau komersialnya ke sini, itu diusulkan. Kalau dia masuk, dihitung nanti keekonomiannya, kalau nggak ekonomis, ya paling dia minta harga yang apa namanya ya pemerintah yang memutuskan. Karena kan alokasi sama ini harga itu kan ditentukan oleh pemerintah. Itu aja tinggal diatur. Nggak perlu diulang, nggak perlu di-recycle POD-nya. Kalau saya bilang tadi kembali padalan ya ke Pak Tulis tadi bahwa ini kalau ditahan nih bisa kayak kejadian kayak Impact Masela bertahun-tahun nggak jadi-jadi akhirnya kita Bang Aceh bilang apa rahung gitu ya, kita cuma lihat aja nggak ada apa-apa padahal tinggal pergi aja dia. Iya, betul sekali, Pak. Mungkin ini ya perlu kita pencerahan kepada rekan-rekan yang ada di Aceh dengan ada ini. Artinya apa saja yang bisa win-win solution. Mungkin tadi LPG plannya, kondensatnya, nanti ada kondensat strippingnya,
terus aromatiknya. Nah, seandainya nanti aromatik bisa dihidupkan, artinya humpus itu bisa join. Itu sistem join humpus untuk aturannya itu seperti apa, Pak? Kira-kira jika humpus misalnya mau hidupkan kembali. Kalau Humpus ini kan sebenarnya dia kayak independen, dia kayak pihak ketiga aja, off taker. Jadi kayak Chandra Asri lah dia. Ya kita cuma bikin ini aja, kamu mau beli berapa banyak kondensatnya dengan harga berapa. Biasa kalau kondensat itu dia ngikuti ICP, dia Indonesian Crude Price. Dia nggak mungkin lari dari situ. Nah, kalau dia memang butuh, ya sama kayak dulu kan. Dulu kan kondensatnya dari Arun. Nah, cuma saya nggak tahu, belum lihat lagi apakah pabrik aromatik di Humpus ini tuh retrofitnya tuh besar apa enggak gitu. Ya tergantung apakah nanti Humpus tapi PT lain yang jalankan diakuisisi sama yang lain, silakan aja. Kan banyak tuh yang downstream itu diakuisisi oleh perusahaan lain untuk bangun gitu. Nah, sekarang persoalan di Aceh juga gini nih Pak Muklis Pak Dahlan ya. Banyak sekali orang ingin membangun di Aceh, ya kan? Soalnya mereka tuh investor, tapi nggak ada realisasi. Saya Hmm. juga bingung kenapa. Contoh ya, ketika kita mau bangun, saya banyak terlibat lah proyek-proyek di Aceh pengen bantu gitu ya. Misalnya yang apa namanya itu geothermal, geothermal juga PGE, Pertamina Geothermal. Dia nggak bangun-bangun selawah itu. Ternyata setelah saya deep down lebih detail, problemnya itu karena harga jual listriknya itu nggak masuk ke ekonomian. Hmm. Dia mesti eksplorasi, investor mundur. Kalau Pertamina dia nggak mundur, pura-pura iya, 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 tapi dia dia buying time aja, karena penugasan kan. Ada lagi geothermal yang di Sabang itu cukup besar. Nah, harga belum masuk juga. Kalau harganya masuk, berapa sen ya? Ingat saya tuh kalau 11 sen tuh masuk. Ini perlu pemerintah daerah tuh lebih jeli melihat market, jadi nggak hanya bicara birokrasi, tapi harus paham market, bisnis, dan sebagainya. Ya sama lah kayak teman-teman di BPMA juga mesti begitu. Tidak hanya murni melihat birokrasi, kemudian aturan memang ada aturan. Semuanya tuh selama kita berani mengambil putusan karena kita memahami, nggak ada masalah. Itu yang dilakukan SKK Migas pada waktu itu. Jadi artinya berani mengambil putusan kenapa? Memahami bisnisnya, pola bisnisnya tahu, bagaimana cara mencari solusinya, sehingga investor ini berani turun. Gitu loh. Tapi kalau kayak contoh saya bilang tadi melabuh orang minta POD biar cepet masih ragu-ragu ya nggak akan ada investasi datang. Nah sama kayak Humpus ini Pak Dahlan ya. Ya. Nah, kalau ada jaminan waranti, oke, nanti Mubadala akan supply 8 tahun. Kalau saya retrofit mungkin saya balik modal 4 tahun. Saya akan retrofit kondensatnya ke situ. Kan kalau kalau layaran satu nanti saya nggak lihat layaran satu kalau nggak salah ada kondensatnya juga itu. Belum lagi kita bicara yang Andaman 2 Ya. Timpan. Problemnya Timpan ini Harbour kan udah mau exit ya. Karena Harbour ini nggak punya duit juga, cuma ada di kertas saja. Cash, Ya. cash money-nya dia nggak ada gitu loh. Nah itu problemnya. Jadi kalau udah belajar, mesti belajar juga ke arah investasi gitu. Kadang-kadang kan di birokrasi ini kan cepat cepat cepat, tapi dia nggak tahu yang dialami investor itu apa. Ada 3 hal sebenarnya yang saya selalu ingatkan ke semua apa namanya pemerintah ya termasuk terutama pemerintah. Zaman saya juga maka banyak saya lakukan perubahan dulu. Pertama itu kepastian investasi itu adalah eh, fiskalnya itu mesti fleksibel. Artinya walaupun di kontrak kerjanya, kontrak karyanya itu sudah dibuat, nggak bisa kaku. Kalau kaku dan nggak bisa dirubah, saya nggak ekonomis, saya nggak akan bangun. Makanya itu dirubah, akhirnya fleksibel. Boleh diatur splitnya, FTP-nya, depresiasinya bisa diatur sehingga ekonomis, ya kan? Kemudian apalagi? Kemudian yang kedua itu adalah sanctity of contract, harus dihargai kontrak itu. Karena setiap perubahan peraturan mempengaruhi kontrak, mempengaruhi ini ya si keekonomian suatu lapangan itu investor cabut. Apa yang saya maksud kontrak sensitif ini adalah ketika kontrak sudah ditandatangani,
aturan baru itu jangan mempengaruhi kontrak lama. Harus nail down dia. Berlaku terus, jangan prevailing dalam bahasa Inggrisnya. Jadi harus berlaku terus walaupun ada perubahan peraturan pajak lah, peraturan PBB dan macam-macam ya, peraturan pertanahan itu tidak mempengaruhi kecuali lingkungan yang kita nggak bisa ini ya, kayak CCS itu kan lingkungan karena global. Tapi kalau dalam negeri ini jangan jangan apa namanya jangan berubah-ubah sehingga yang korban itu investor itu nggak mau dia. Yang terakhir itu adalah ease of doing business, kemudahan untuk melakukan bisnis di daerah ini banyak yang susah. Nah, jadi Aceh saya bicara, di Papua sama, di Maluku sama, saya ke Kalimantan. Kalimantan agak-agak lah ya. Di Jawa itu malah malah lebih 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 enak kita bicara karena ya mereka udah ya kalau kita lihat Cepu itu apa susahnya mereka termasuk paling miskin kan. Ya, tapi dia tidak mengganggu walaupun awal-awal mengganggu lama-lama dengan K3S yang bisa memberdayakan rakyat yang di sekitar situ semuanya lancar gitu. Jadi itu memang apa namanya tiga hal itu harus benar-benar dijaga. Jadi kalau misalnya kita punya birokrasi kita ini masih puter-puter di tiga itu, mohon maaf ini termasuk inilah. Ini kan kalau saya bilang bicara lagi mau investor ini mau jalan nih, tiba-tiba kita tahan. Ini kan ease of doing business-nya hilang gitu kan. Belum lagi kita bicara contraction city gitu loh. Udah tentu nanti begitu ada perubahan besar, dia bilang saya minta insentif. Oke, begitu kasih insentif, lama prosesnya. Karena insentif itu hanya dua kementerian yang bisa ngasih. Kementerian SDM sama Kementerian Keuangan. Nah, kalau Kementerian SDM oke, Keuangan nggak oke, gimana? Mundur. Ya kan? Ya, seperti itulah. Ini pengalaman saya, walaupun cuma 3,5 tahun jadi 6 tahun di SK Kandigas, tapi Iya. lumayan lah saya hadapi itu gitu loh. Ya, baik Pak Fatar. Kembali pengalaman selama Pak Fatar di SKK Migas dulu. Kalau kita lihat lapangan Jangkrik dulu, Muara Bako, Es Pinggan di Kalimantan Timur. Dulu untuk mengaktifkan PT Bada, kalau kita tahu PT Bada juga hampir sama sumur PT Arun dulu juga. Tetapi PT Bada bisa diaktifkan kembali jadi LNG mungkin apa bisa mungkin kira-kira yang bisa dilakukan Mubadala untuk kita samakan dengan di PT Bada. Bahkan kita lihat mungkin komposisi gas di Mubadala tadi CO2 nggak ada, mungkin H2S nggak ada. Jadi OPEC-nya kecil, artinya nggak perlu amin treating unit, CO2 removal, nggak perlu H2S, apa namanya sulfur recovery unit. Nah, di OPEC yang rendah, apakah kira-kira mungkin kalau kita bandingkan dengan PT Bada? PT Badak bisa diaktifkan LNG. Nah, apa kira-kira saran dari Pak Patar supaya di Mubadala bisa, Pak? Jadi gini, ada beda ini. Kalau kalau di PT Badak, dia itu ada 8 train ya kalau nggak salah ya. Dia itu dua beroperasi terus. Ada yang dia idle sementara, ada yang dipreservasi. Artinya dia dibuat apa namanya, kayak diawetkan gitulah. Supaya suatu waktu saya bisa hidupkan lagi gitu. Yang terakhir long term idle, udah lama benar, ini perlu banyak perbaikan. Benar kan? Mungkin Pak yang tahu lah. Itu saya juga peran saya cukup berat juga dulu ke sana itu sampai akhirnya Pertamina bisa menerima. Belum lagi bicara dengan Elman dulu ya. Ada processing fee harus dibayar ke Elman. Itu juga menurut saya kurang adil ya. Nggak melakukan apa-apa tapi minta processing fee 6 sen gitu loh per MMBTU. Tapi semua perbaikan PT Badak itu ditanggung oleh produser. Itu kesepakatan yang saya bikin dulu. Jadi namanya Bontang Processing Agreement, BPA. Zaman saya waktu itu. Saya sign, oke. Pokoknya kalau ada perubahan kapital, harus yang memproduksikan dari upstream, dari hulu ini yang membiayai. Pertanyaannya gimana dengan Arun? Nah, Arun ini kelihatannya tidak ada preservasi, Pak. Tidak ada preservasi. Jadi saya nggak tahu nih apakah dia korosi, kemudian kalau saya memutar lagi si turbinnya itu masih bisa berputar apa tidak. Kan beda di PT Badak itu dua train jalan, dua train itu masih anytime bisa diputar lagi. Jadi kebutuhan retrofitting ataupun refurbishment Arun ini jauh lebih besar
dibandingkan PT Badak. Karena dia memang dulu udah tidak diharapkan ada gas lagi. Sudah patah harang lah istilahnya kalau dulu. Ya sudah, balikin ke Elman, jual besi tua, kira-kira gitu kan. Nah, karena apa? Sebenarnya kan ada namanya ASR ya, Abandonment and Site Restoration. Itu sebenarnya kalau dana itu ada dari dulu, itu oleh Elman itu sudah bisa di abandon, di scrap semua. Tapi kan nggak ada dananya. Elman nggak mau keluar duit, maunya dapat uang sewa gitu kan. Tapi ketika kita suruh preservasi, dia nggak mau keluarkan duit. Nah ini Harun ini kondisi itu berdasarkan assessment yang saya cerita tadi, satu train itu butuh 1,5 billion. Mending saya bikin train baru, apalagi cuma liquefaction unit. Ini pencairan gas saja nggak perlu ada yang tadi yang amin system dan sebagainya, gas treating unit nggak perlu gitu. Ya itu, jadi ada beda dengan PT Badak. Effortnya lebih besar kalau di Arun ini. Belum lagi untuk kondisi PUD 1 ya Pak Muklis ya, itu gasnya nggak cukup. Jadi kalau saya hidupkan train Arun itu cuma setengah dari kapasitasnya, ya ibaratnya kompresor-kompresor recycle semua nanti itu. Gitu ya kan. Ya, ya. Kira-kira kayak gitu. Jadi kalau kembali lagi FPSO kenapa dia butuh? Kenapa butuh? Di samping dia memisahkan air, kondensat, kecuali orang di Arun ini mau terima air kotor, produce water. Ya kan? Ini kan mereka dam langsung ke laut di sana. Di treat, di dam. Tapi kalau mau terima ya masukin aja airnya ke kek ini di Arun ini, itu diolah itu buang itu nelayan kita kena lagi dampaknya. Ya kan? Nah, Iya, FPSO ini di samping itu juga, di samping dia storage sementara, dia ada compression system kayak di tempatnya Pak Dahlan. Kalau iya. dia pressure turun, itu kita bisa ngambil lebih banyak lagi kuras gasnya dari reservoir. Itu perlu dikompresi, karena dinaikin lagi. Kalau enggak ya mungkin ya sampai 10 tahun dia. Iya. PUD satunya cuma 6 tahun selesai. Nah, itu technical ya Pak. Kira-kira Ya, gitu. ya, ya. Ya, menarik ini Pak. Jadi apa kita compare dengan daerah Kalimantan Timur. Nanti kita coba compare dengan JOB Tomori Medco LNG. Terus kalau kita lihat sekarang di Bojonegoro ada mini LNG. Nah, kira-kira apa? Kira-kira untuk dapat ekonomi lu semua hidup di seandainya nggak saran Pak Patar apa? Apakah mini LNG mana yang lebih lebih fleksibel, lebih cepat, win-win solution. Jadi kalau mini LNG sejauh ini memang belum ada presiden yang bangun tuh hulu. Ya, harus ada investor lain. Nah, kalau mini LNG sampai 100 million scf. Tadi kan saya bilang 300, 120 diambil. Masih ada 180. Ya nggak apa-apa, 100-nya ini nanti mungkin kita bikin mini LNG. Di Indonesia ada investor itu. Udah banyak yang bikin. Dia ya skit-skit dia modelnya kayak Lego. Jadi ada kapasitas kayak seperti di apa namanya Wasambo, lapangan Wasambo mungkin tahu ya yang di Sengkang. Itu kan kapasitasnya 500.000 ton satu modul itu, modular system dia modularization konsep itu 500.000 ton per tahun. Itu juga bisa meng-hire beberapa tenaga kerja lokal, ya. Nah kalau misalnya apa itu kurang lebih nggak sampai 1 billion itu bangun satu mini LNG itu. Ini antara mini dan medium lah, udah agak tengah ya. Karena kalau mini itu umumnya di bawah 20 million scf gas. Jadi yang di Sengkang itu hampir 60 sampai 100 million scf. Udah ada investornya ada dan gampang. Dulu pun terpikir ketika saya selesai di SKK itu Inpex pernah datang menghubungi saya, bisa nggak saya kerjakan dulu yang di laut ini untuk buktikan reserve-nya ini benar 18T, sambilan saya bikin bukan LNG train yang full blown, yang tradisional, yang gede, yang kapasitasnya 4,8 juta. Dia bilang saya bangun aja modular yang setengah juta. Kalau itu terbukti saya akan bangun terus. Jadi kalau misalnya 4,5 juta itu kan kurang lebih kan 9 modul udah dapat satu train kan. Kurang lebih gitu. Itu Iya, itu yang usul tuh Exxon sama Petronas waktu itu. Impex
mau dia. Tapi karena terlanjur udah PUD-nya jalan ya diterusin apa adanya. Padahal mereka pengen rubah. Jadi bisa dirubah ya selama tidak ini apa namanya. Cuma kalau rubah itu butuh waktu lagi nanti. Itu aja prosesnya lama. Dan Oke. lebih bagus fokus ke PUD 2 kalau menurut saya. Ya. Dan kita lihat cadangan lebih tinggi gitu. Jadi kalau bicara itu bisa saja gas lebihnya kita bangun mini LNG aja daripada ngerjain Arun yang biayanya besar tapi nggak terlalu ini, Ya. Ya, nggak oh, terlalu ekonomis. ya, baik Pak Batar. Nah, andai kata ya, ini di win-win solution supaya semua orang di Aceh ingin ke darat, jika ingin membangun mini LNG, cari investor, itu kira-kira gambarannya tugas dari siapa Pak? Kira-kira supaya ada gambaran buat tim di Aceh atau masyarakat di Aceh. Kalau off taker biasanya itu kita bisa minta si K3S-nya, mubadalahnya cari bisa, ya kan? Kalau dari yang daerah kan nanti kan hanya bisa merekomendasikan. Tapi kalau dia punya calon investor, bawa ke mubadalah. Ini loh yang mau beli gas kamu. Siapa? Oh ini PT ini investasinya datang dari Cina, tapi dia punya perusahaan lokal, udah siap dengan perizinan dan sebagainya. Tinggal nggak perlu bebaskan lahan, pakai punya Arun. Yang punya Arun mana? Yang bagian yang nggak perlu dipakai ya tinggal digeser aja. Bangun modularnya di situ. Udah nanti perjanjian jual beli gasnya itu sama si Mubadala. Tapi pembelinya si mini LNG. Nah, yang mini LNG ini udah jelas dia punya off taker. Kawan-kawan saya punya mini LNG ini udah punya off taker ke PLN LP. Banyak dan harganya udah masuk harga LNG yang dia mengikuti formula ICP. Nah, tapi sekarang jangan cari saya, cari. Tapi Kira-kira kalau bisa kalau dibantu, saya bisa bantu. Ya, supaya mungkin nih jadi gambaran. Jadi mungkin ini Pak Batar adalah masih dibutuhkan di Aceh. Sebenarnya ini yang kami harapkan. Jadi supaya rekan-rekan di Aceh, teman-teman, ini adalah apa namanya senior kita dari SKK. Ini mungkin waktunya Pak Batar memberikan advice kepada tim government di Aceh apa yang harus dilakukan supaya win-win solution jalan. Artinya investasi yang udah Mubadala mau jalankan tetap jaga, tetapi apa yang diinginkan oleh government supaya ekonomi looks mau kek Arun ada, mungkin Pak Batar ini ya adalah Pak Batar salah satu advisor yang dibutuhkan mungkin ya. Jadi gini Pak Dalan ya, Pak Muklis. Kalau advisor itu gampang. Kasih advice, tapi pelaksananya belum tentu gampang. Saya malah dulu pernah ngomong dengan BPMA, dengan PMA, jangan hanya advisor. Saya tuh bisa dikasih kewenangan juga untuk cari investornya. Jadi kalau cuma advisor, saya suruh mereka, ini kamu cari ini. Nggak jalan. Kalau saya kan networking saya banyak. Ya kan, lebih bagus saya bawa networking nih, kamu ketemu ini. Contoh, di BPMA itu udah ada beberapa yang siap akan melakukan joint study di Meligo sama satu lagi apa namanya itu yang SBA ya. Itu joint study. Di sana ada company itu yang nggak ngerti hulu migas pun ikut mau di situ. Saya bilang ini kalau ini bawa oke, ya sempat ketemu dengan Pak Gup juga lah kita tim ini ya. Pak Gup itu kan karena beliau tuh kan terlalu luas ininya yang harus di cover. Kalau saya kan khusus ini aja. Itu kalau kalau teman-teman BPMA itu walaupun ini sebenarnya kalau joint study itu migas ya, ada dukungan. Oh udah, jangan terlalu banyak diintervensi gubernurnya ini kan urusannya SDM ini. Kasih begitu mereka eksplorasi dapat ya itu akan lakukan POD. Ini yang lambatnya itu di sana sekarang di Aceh itu. Jadi kalau cuma kasih advice ya hanya sebatas advice. Jadi ulama aja tapi belum tentu orang itu mau sholat gitu loh. Ya, setuju sekali. Maka ini kan ada tim POD di Aceh. Itu tim POD yang saya lihat itu hampir 23 orang. Mungkin sekarang itu udah apa namanya, udah jadi apa namanya konsumsi publik udah di mana-mana mungkin pada tahu itu apa POD yang. Nah, di tim POD itu yang kita lihat ini adalah experience yang seperti Pak Fatar mungkin belum ada. Nah,
jika Pak Patar jadi ujung tombak mungkin lebih bagus kayaknya. Ya. Saya tergantung Pak Gup aja. Untuk kondisi sekarang mungkin ya memberikan advice, Ya, bisa diberikan kewenangan terlibat, itu bagus. Selama ini saya berikan advice juga ke BPMA, ke PEMA gitu ya. Tapi hanya sebatas advice, ketika implementasi karena saya nggak punya otoriti ya tergantung mereka. ya. Jadi ya ibaratnya kalau ulama udah keluar-keluar sana keluar-keluar sini dia nggak sholat juga ya sama aja gitu loh. Siap, tahu siap menerus Pak ya. Iya. Baik, Terus Pak Dalan saya barangkali masih ada? Ada. Saya kira udah ini cukup pencerahan yang cukup Luar bagus. biasa. Jadi Luar pencerahan biasa. ini adalah buat kita rekan-rekan kita yang ada di Banda Aceh, di Aceh, Lusmowe khususnya semuanya. Ini Ya. adalah menjadi opini ke depan itu mau seperti apa sih gambarannya. Ini saya kira hal yang cukup benefitnya tinggi buat kita sore ini. Terima kasih sekali nih Pak Patar. Silakan Pak Mukhlis. Baik, makasih Pak Dahlan. Ini untungnya eh, kami Sago TV punya Pak Dahlan, Pak Patar. Jadi bisa mengkoneksikan dengan Pak Patar dan yang lain-lain juga. Jadi kita Pak Patar sebagai media yang positif, media yang memang edukasi, terus menghadirkan narasumber-narasumber yang sesuai dengan kompetensi dan juga narasi-narasi keilmuan. Pak Patar, terakhir barangkali dengan apa namanya, dengan suasana seperti ini, POD sudah diteken, tapi juga pada sisi lain gubernur juga sudah mengirim surat. Tapi tadi saya dapat satu poin bahwa dari Pak Patar bahwa jangan sampai masyarakat jadi rahung ya. Jadi poin luar biasa itu yang bisa dalam sekali maknanya. Barangkali bisa diambil ke sebuah kesimpulan terakhir closing ya, Pak Patar. kalau saya terus terang aja nggak gampang ya untuk memaksa suatu perusahaan minyak itu POD dengan hanya satu sumur ya, nggak gampang. Ini suatu apa namanya rezeki aja ya, kalau kita bilang dalam dalam konsep Islam itu kan rezeki turun, mereka menerima, jalankan. Karena kalau umumnya mereka harus nunggu bukti-bukti dulu. Kalau saya bilang ya sudah, jalankan dulu sambil dikawal supaya tetap dalam track. Nah, terjadi tadi diskusi-diskusi usulan-usulan komersial itu bisa dibahas sambilan PUD itu jalan. Jangan diulang-ulang. Kalau diulang-ulang menurut saya ini nanti akan makan waktu. Saya kasihan dengan masyarakat Aceh. Pemerintah Aceh juga akhirnya jadi penonton juga. Hanya bisa beri advice tapi dia nggak laksanakan. Ya. Ya kan? Ya, apalagi kalau dia akhirnya ya sudah nanti-nanti aja kata si Mubadalah. Hmm. Udah itu wassalam dan salas. Itu aja. Saya ngalamin di beberapa tempat di Indonesia yang kasusnya hampir sama. Ketika kita terlalu banyak ini itu, akhirnya apa namanya yang Silakan. target utama kita nggak tercapai gitu. Padahal ini kan pintu masuk. Ya. POD 1 ini pintu masuk. Pintu masuk, begitu dia jadi, nah kita tinggal atur aja mau gimana berikutnya. Udah banyak contoh-contoh saya berikan tadi. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kawan-kawan yang menonton mana hari ini juga bisa memahami dan berikan pendidikan yang baik lah buat masyarakat, termasuk kita elit-elit ini yang jangan memanas-manaskan situasi, nggak ada gunanya kalau kita nggak ngerti. Betul. Bukan nggak ngerti, maksudnya kita belum pernah berpengalaman di situ. Sehingga kita membuat statement-statement yang kadang-kadang ya perlu diluruskan lah, kira-kira seperti itu. Itu aja dari saya. Terima kasih Pak Muklis. Baik, Pak Fatar, terima kasih luar biasa dengan pengalaman, dengan pencapaian dan juga narasi yang Pak Fatar sampaikan tadi luar biasa. Makasih juga Pak Dahlan atas penjelasannya yang luar biasa. Terima Dan kasih Pak. ini kehadiran Pak Fatar dan Pak Dahlan adalah memberi penjelasan yang jernih dan komprehensif hari ini. Dari diskusi ini kita memahami bahwa Blok Andaman bukan sekedar proyek migas biasa ya, tetapi peluang strategis yang bisa menentukan masa depan ekonomi Aceh. Kita tahu Aceh hari ini sangat terpuruk dari sisi kemiskinan, pengangguran dan seterusnya. Namun tantangannya bukan soal teknologi ya, tapi
soal kebijaksanaan sebenarnya ya, bagaimana kebijaksanaan pemimpin Aceh, bagaimana kebijaksanaan pemimpin nasional kita, dan barangkali juga investor, bagaimana mereka duduk bersama mencari solusi supaya POD ini dapat berjalan. Kemudian ya risiko tidak jalan ya raheng dengan istilah Pak Fatar tadi. Ini sebuah dilema, anomali yang pada satu sisi kita punya sumber daya, pada sisi lain kita raheng. Ini luar biasa. Semoga Ya, diskusi ini betul-betul membuka wawasan publik, Pak Fatar, Pak Dahlan ya. terima Bahwa kasih. momentum Andaman ini harus dikawal dengan ilmu, harus dikawal dengan strategi, dan harus berpihak kepada masyarakat Aceh. Assalamualaikum Pak warahmatullahi Muklis. wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.